so motherfucking designer right now. Bring it down, make it come. I got 3 old guys on the block with it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jadi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Irnana Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Cisco CCNA 200/301 part 1 ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk materi yang terakhir pada Cisco CCNA part 1 itu ada bab 9 port security teman-teman. Di sini yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu port security. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan membahas mengenai port security. Untuk itu kita akan coba melalui contoh kasus ya teman-teman. Di sini kita akan tambahkan 3 server. 1 2 lalu 3. Setelah itu di sini kita akan coba tambahkan satu lagi, yaitu untuk switch-nya teman-teman. Kita akan taruh satu switch di tengah. Oke, setelah itu kita akan tambahkan satu PC sebagai kliennya. Setelah itu di sini kita dapat sambungkan dengan kabel otomatis. Sudah teman-teman, jadi untuk port security di sini kita ubah terlebih dahulu PC-nya menjadi klien. Jadi port security itu sama dengan port keamanan ya teman-teman. Jadi fungsinya itu misal ada hacker, di sini kita tambahkan satu PC sebagai hacker. Di sini kita ubah namanya ya teman-teman. Kita ubah namanya menjadi hacker. Nah, jadi ketika ingin mengakses port interface FA0/1, ini yang ini teman-teman. Di sini kita dapat hapus terlebih dahulu kabelnya yang mengarah ke FA0/1. Setelah itu di sini kalian dapat sambungan sendiri kabelnya ke hackernya ya teman-teman. Jadi nanti untuk hacker itu terhubung ke FA0/1. Dengan adanya port security ini, ketika hacker ingin berkenalan dengan PC klien itu tidak bisa teman-teman, karena di sini dengan adanya port security interface FA0/1 yang mengarah ke hacker itu nantinya otomatis mati karena yang terhubung itu bukan server 3 teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini yang kedua kita akan membahas mengenai port security violation shutdown ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sebelum kita konfigurasi kita akan coba melakukan addressing pada setiap server dan kliennya. Kita masukkan IP-nya 192.168.50.1 sebagai IP dari server 1. Untuk subnet NAS menggunakan default saja, lalu server 2-nya IP-nya adalah 50.2 ya teman-teman, 192.168.50.2 subnet NAS-nya. Lalu server 3 192.168.50.3. Oke, setelah itu di sini kita masuk ke PC kliennya, yaitu 50.4 ya teman-teman. Oke, di sini sudah selesai untuk melakukan addressing. Nah, oke teman-teman. Setelah itu di sini kita akan coba kirim surat dari server 1 ke klien. Nah, di sini kita sudah melakukan tes, di sini berhasil ya teman-teman. Setelah itu kita akan coba mengubah server 1, 2, 3 itu untuk melakukan mode akses pada setiap interface-nya. Itu interface FA01 sampai FA03. Di sini kita masuk ke switch, lalu kita bisa enable conft. Kita masuk ke interface range FA0/1 sampai 3. Oke, setelah itu kita bisa masukkan perintah yaitu switch port mode access. Oke teman-teman, setelah ini kita akan konfigurasi untuk switch port security-nya ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 interface. Kita akan melakukan konfigurasi itu pada server yang mengarah ke server 1 melalui FA0/1. Kita konfigurasi port security-nya, kita masuk ke interface FA0/1.
Lalu masukkan perintah switch port security, kita aktifkan. Oke teman-teman, setelah itu kita bisa masukkan perintah lagi switch port security MAC address ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui MAC address dari server 3-nya, di sini kita bisa masuk ke server 3, kita cek IP-nya pada config lalu paste Ethernet. Nah, di sini ada MAC address, kalian dapat copy saja. Setelah itu kita akan paste. Kita paste di sini ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa enter. Ini MAC address sudah ada. Oh maaf teman-teman, di sini saya salah ketik menggunakan MAC address. Kita ubah ke MAC address. Oke. Sini sudah. Setelah itu kita bisa masuk lagi ke switch port security yang maksimum ya teman-teman. Untuk maksimumnya itu kalian dapat sesuaikan sendiri, karena saya menggunakan satu MAC address maka maksimumnya 1. Jika ingin lebih, misalnya ada 2 MAC address, berarti menggunakan maksimumnya itu 2. Kita akan gunakan switch port security violation-nya adalah Southern. Oke. Setelah itu kita bisa lakukan untuk pengujian di video selanjutnya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pengujian port security. Nah, oke teman-teman, untuk melakukan pengujian, misalnya di sini hacker ingin mengakses itu teman-teman, klien, di sini kita berikan IP-nya terlebih dahulu untuk hacker 192.168.50.5. Subnet masknya jangan lupa. Setelah itu di sini kita akan coba hapus terlebih dahulu kabel yang mengarah ke server 3. Lalu di sini kita bisa sambungkan ke hackernya teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa akan langsung saja melakukan pengujian ya teman-teman. Di sini kita akan coba kirim paket dari hacker ke klien. Itu pasti merah. Oke, di sini kabelnya otomatis mati ya teman-teman, karena di sini itu MAC address-nya itu MAC address yang mengarah ke server 3. Di sini kita bisa lihat, di sini kita akan cek MAC address yang tertanam itu pasti ada MAC address hackernya. To show port security interface FA0/1. Oke. Nah, di sini untuk let's search address VLAN itu terdapat MAC address dari hackernya teman-teman. Setelah itu di sini kita akan coba cocokkan MAC address dari hacker. Kita masuk ke hacker, client hacker, lalu config paste Ethernet 0. Nah, di sini MAC address-nya itu sama teman-teman. Nah, di sini sama ya teman-teman MAC address-nya. Setelah itu kita dapat sambungkan lagi dari kabelnya ke server 3 teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa itu teman-teman nyalakan terlebih dahulu. Ini kan interface-nya masih merah, masih mati ya teman-teman. Kita masuk ke interface FA0/1. Oke, setelah itu kita bisa nyalakan kembali dengan perintah no shutdown. Oke, di sini masih terdapat tulisan change state to down, itu artinya masih mati ya teman-teman, belum aktif. Untuk mengaktifkannya kita bisa masukkan perintah shutdown. Setelah itu kita bisa masukkan perintah lagi no shutdown. Oke, di sini sudah aktif kembali ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai MAC address sticky. Nah, oke teman-teman, untuk MAC address itu sebenarnya kita sudah melakukan konfigurasi pada video sebelumnya. Di sini kita akan cek ya teman-teman. Di sini untuk perintahnya adalah switch port security MAC address yang ini. Nah, ini teman-teman. Nah, itu jika menggunakan MAC address sticky, maka tidak perlu memasukkan MAC address-nya teman-teman. Nanti akan otomatis terdeteksi MAC address yang pertama kali terhubung teman-teman. Di sini kita akan konfigurasi pada FA0/2 yang mengarah ke server 2 ya teman-teman. Nah, di sini untuk konfigurasinya kita bisa masuk ke switch 0,
Setelah itu di sini kita bisa akses terlebih dahulu, kita masuk ke interface FA0/2. Nah, di sini kita bisa cek terlebih dahulu dengan do show port security interface FA0/2. Oke, di sini port security-nya itu masih disable ya teman-teman, belum aktif. Nah, untuk mengaktifkannya kita bisa masukkan perintah yaitu switch port security. Oke, di sini kita bisa lihat lagi dengan do show. Oke, di sini sudah enable ya teman-teman. Setelah itu di sini kita akan konfigurasikan yaitu dengan perintah switch port security. Lalu kita bisa masukkan dengan perintah MAC address untuk MAC address menggunakan MAC sticky ya teman-teman. Di sini kalian dapat singkat juga tidak apa-apa menggunakan MAC sticky. Oke, setelah itu kita bisa masukkan untuk maksimumnya teman-teman. Maksimumnya itu adalah 1. Saya akan menggunakan 1 karena saya akan menggunakan MAC address hanya 1 saja. Oke, setelah itu untuk violation shutdown teman-teman. Oh ya, di sini kita bisa bagi terlebih dahulu. Kita coba dengan violation, lalu tanda tanya itu ada 2, ada protect restrict. Nah, jika protect restrict itu apabila ada MAC address yang selain dari MAC address yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk shutdown itu langsung memblokir dan mematikan interface FA0/2-nya. Jika protect dan restrict itu hanya memblokir situs-situsnya saja ya teman-teman, tidak memblokir interface-nya. Di sini kita bisa lihat dengan do show port security interface FA0/2. Oke, setelah itu di sini untuk violation-nya itu kita menggunakan shutdown. Nah, di sini masih 00 semua ya teman-teman karena belum terhubung. Kita akan coba kirim surat terlebih dahulu dari server 2 ke klien. Setelah itu di sini sudah successful, kita cek lagi ya teman-teman dengan do show. Nah, di sini sudah ada 1 MAC address yang terdeteksi. Itu adalah MAC address yang diizinkan untuk mengakses interface FA0/2 ya teman-teman, karena itu adalah MAC address yang pertama kali terhubung. Nah, di sini kita akan coba dengan melakukan hapus kabel yang mengarah ke server 2. Kita sambungkan ke hackernya teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita akan coba kirim surat dari hacker ke klien. Nah, di sini akan otomatis merah atau otomatis interface-nya itu mati, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai violation protect. Nah, oke teman-teman, jadi untuk konfigurasi violation protect-nya, di sini kita akan melakukan pada server 1 yang mengarah ke interface FA0/3. Jadi di sini kita bisa masuk ke interface FA0/3. Setelah itu kita bisa lakukan switch port mode akses ya teman-teman yang mengarah ke server 1. Oke, setelah itu di sini kita akan konfigurasi untuk switch port security-nya. Oke. Setelah itu kita bisa lanjut switch port security, yaitu kita menggunakan MAC address sticky ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa masuk ke switch port security menggunakan violation-nya adalah protect teman-teman. Oke, di sini sudah teman-teman. Setelah itu kita bisa lihat lagi ya, violation itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Ada protect, restrict, dan shutdown ya teman-teman. Di sini kita menggunakan yang violation protect. Nah, di sini kita bisa lakukan untuk melihat to show port security interface FA0/3-nya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini apabila kita menggunakan violation protect itu security violation count-nya itu akan 0. Sedangkan ketika kita menggunakan violation-nya itu mode
restrict itu akan bertambah. Di sini kita sudah menggunakan mode protect ya teman-teman. Di sini kita akan coba lakukan kirim surat dari server 1 ke klien. Oke, di sini kita bisa cek, di sini sudah successful. Kita akan cek karena kita menggunakan mode violation protect, maka count-nya itu tidak bertambah ya teman-teman. Nah, di sini dapat dilihat tidak bertambah. Nah, di sini ada MAC address yang sudah diizinkan untuk mengakses FA0/3 teman-teman. Untuk pengujian kita bisa sambungkan kabelnya. Di sini kita hapus terlebih dahulu kabel yang mengarah ke server 1. Kita sambungkan ke hacker ya teman-teman. Setelah itu di sini kita akan coba kirim paket dari hacker ke klien. Di sini tuh kabelnya akan tetap hijau ya teman-teman, atau akan tetap terhubung. Tetapi hanya diblokir pada akses kirim paketnya saja. Nah, di sini kita bisa lihat itu untuk informasinya itu valid atau tidak terhubung teman-teman. Tetapi kabelnya masih tetap terhubung, hanya diblokir akses paketnya saja. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai violation restrict ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk konfigurasi violation restrict di sini kita bisa tambahkan satu server lagi. Kita akan sambungkan pada interface FA0/5 berarti ya teman-teman. Kita sambungkan menggunakan kabel otomatis. Setelah itu di sini kita bisa untuk memberikan IP pada server 4-nya. Kita masuk ke desktop IP configuration, lalu IP-nya adalah 192.168.50.6. Subnet masknya sudah, lalu di sini kita akan konfigurasi untuk mode aksesnya teman-teman. Bisa masuk ke switch. Setelah itu di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kita masuk ke interface FA0/5. Setelah itu kita aktifkan switch port mode access. Sudah, lalu kita bisa konfigurasi untuk port security-nya, yaitu switch port security. Oke, setelah itu di sini kita bisa masuk ke switch port MAC address sticky. Oke, setelah itu switch port security-nya yaitu MAC address maksimumnya adalah 1. Oke, setelah itu di sini kita bisa masuk ke switch port security violation protect teman-teman. Kita bisa lakukan dengan do show port security interface FA0/5. Oke, maaf teman-teman, di sini untuk violation modenya itu salah ya teman-teman. Kita bisa menggunakan itu, kita akan konfigurasi violation yang restrict. Di sini kita bisa ubah, kita masukkan switch port security violation restrict ya teman-teman. Maaf sekali teman-teman, sini saya lupa. Setelah itu kita bisa do show lagi. Nah, di sini violation modenya itu sudah berubah menjadi restrict ya teman-teman. Nah, di sini untuk MAC address-nya itu belum terdeteksi. Kita bisa kirim paket terlebih dahulu dari server 4 ke klien ya teman-teman. Kita bisa kirimkan 2 kali teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa lihat itu successful. Kita bisa coba lihat lagi dengan do show. Nah, di sini MAC address-nya sudah ada ya teman-teman, MAC address yang diizinkan mengakses FA0/5. Untuk pengujian kita akan sambungkan kabelnya ke hacker. Kita hapus terlebih dahulu. Oke, setelah itu di sini kita akan coba kirim paket teman-teman dari hacker ke server-servernya teman-teman. Di sini kita akan coba kirim paket dari hacker ke server 1, lalu server 2 ya teman-teman, dan server 3. Di sini kita bisa lihat itu kabelnya masih tetap terhubung, tetapi informasinya valid ya teman-teman, atau tidak terkoneksi untuk kirim paketnya. Kita bisa lihat dengan do show port security. Nah, di sini kalian dapat lihat untuk security violation count itu ada 3. Nah, kita akan coba bahas ya teman-teman. Jadi di sini
Kenapa bertambah? Karena sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa violation mode jika menggunakan protect itu violation count-nya itu tidak bertambah, akan tetap 0. Tetapi jika kita menggunakan violation mode restrict itu akan bertambah teman-teman. Di sini karena kita menggunakan violation mode restrict maka menjadi 3 ya teman-teman, tidak 0. Nah oke teman-teman, jadi segitu dulu dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.